Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan prosa anak, dunia cerita yang menginspirasi dan mendidik. Ya, ini mengandalkan imajinasi dan pembelajaran melalui prosa anak, di mana setiap cerita adalah pertualangan baru yang membentuk karakter dan pikiran muda. Oke, apa itu prosa anak? Prosa anak adalah buku tulisan yang tidak terikat oleh pola puisi, menggunakan kalimat biasa untuk menyampaikan narasi atau informasi. Bentuk ini memungkinkan kebebasan berekspresi yang lugas, menjadikannya medium yang ideal untuk bercerita. Nah, prosa anak itu adalah karya sastra yang diciptakan secara khusus untuk pembaca muda, dengan bahasa yang sederhana, alur yang mudah diikuti, dan tema yang relevan dengan dunia anak. Jadi prosa anak ini dibuat ya untuk orang muda, seorang anak kecil ya, dan bahasa yang digunakan di dalamnya juga itu menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh anak. Jadi prosa anak ini fokus untuk menyampaikan isi dari poin penting di dalamnya itu. Oke, jenis-jenis prosa anak. Yang pertama, cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen, yaitu kisah singkat dengan satu fokus utama dan pesan moral yang jelas. Misalnya di dalam sini menyampaikan cerita tentang kejujuran seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua itu dongeng. Dongeng juga termasuk dalam jenis prosa anak, teman-teman. Nah, cerita fantasi dengan tokoh hebat atau makhluk imajinasi yang memiliki sifat manusia. Nah, di Indonesia itu dongeng yang sering digunakan itu yaitu si kancil, itu yang sering didengar oleh anak-anak. Hikayat dan legenda, kisah tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, seringkali menceritakan asal-usul atau kepahlawanan. Ya, ini berdasarkan budaya dari setiap daerah juga. Ya, artinya dia bersifat turun-temurun. Ya, contohnya kita belajar tentang di Manggarai Teng Hang, itu juga salah satu bagaimana kita menceritakan ke anak-anak. Oke, unsur intrinsik prosa anak. Nah, yang pertama, tokoh. Karakter utama yang mudah dikenal dan disukai anak, seringkali sebagai teladan atau teman imajinasi. Ya, tokoh ini juga mesti harus untuk menyampaikan isi di dalamnya, mesti menggunakan tokoh-tokoh yang anak suka itu. Contohnya dalam cerita si kancil, yang menggunakan karakter kancil itu karena anak-anak itu lebih senang dengan sesuatu hal yang mereka sering lihat, ataupun juga mereka senang dengan hal itu. Yang kedua, alur. Urutan kejadian yang sederhana, mudah diikuti tanpa banyak plot twist yang membingungkan. Artinya dalam prosa anak itu juga ya tidak dibutuhkan banyak persoalan yang susah dipecahkan. Ya, mesti menggunakan ada sih permasalahannya di dalam, tetapi bukan hal yang kompleks sekali. Ya, permasalahan yang sederhana, dan itu nanti akan membuat seorang anak mengerti isi dari apa yang disampaikan ini, dari isi dari prosa anak ini. Nah, yang ketiga, latar, ya tempat dan waktu. Ya, kalau berbicara tentang latar, ya kalau mengandalkan imajinasi seorang anak yang lebih fokus itu ya di alam liar itu untuk seorang anak gitu. Ya. Tema, pesan moral universal seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, atau kasih sayang yang ingin disampaikan. Ya, menyampaikan pesan moral ini juga
ya mesti harus disampaikan secara halus itu, bukan menyampaikan to the point, pesan moralnya itu. Nah, struktur cerita prosa anak. Yang pertama, pembuka. Oke, bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh utama dan latar tempat serta waktu cerita menciptakan suasana yang menarik. Nah, ya dalam pembuka ini ya, kita mesti memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Misalnya ada seekor kancil yang hidup di belantara hutan. Nah, lanjut klimaks puncak. Lanjut masalah atau konflik. Ya, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh menjadi inti dari drama dan pengembangan karakter. Ya, masalah itu juga ya memang perlu ada di dalam prosa anak ini, atau cerpen apa juga yang lainnya tadi, dongeng perlu juga ada di situ. Ya, tetapi konflik dalam hal ini ya bukan konflik yang rumit sekali, dan penyampaian ketika di dongeng itu penyampaian konfliknya juga ya mesti menggunakan kata-kata yang sederhana saja. Lanjut ke klimaks, puncak ketegangan cerita di mana konflik mencapai titik paling intens dan mendebarkan. Ya, ketika sudah mengenalkan konfliknya pertama tadi, ya, peningkatan konflik itu juga lebih ke atas lagi, supaya ada anak merasa mendebar di situ dengan cerita yang kita berikan untuk, atau cerita yang kita ceritakan untuk mereka lah. Nah, penyelesaiannya terakhir, konflik terselesaikan seringkali dengan pesan moral yang tersirat dan akhir yang bahagia atau mendidik. Ya, penyelesaian ini yaitu pesan moral di dalam ceritanya itu. Pesan moralnya misalnya kebaikan, ya dari cerita tersebut kita belajar bahwa tidak selamanya atau apapun terkait dengan cerita itu tergantung bagaimana alur dari ceritanya. Oke. Peran prosa anak dalam pendidikan karakter. Yang pertama, memahami nilai sosial. Ya, cerita membantu anak memahami norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan budaya mereka. Ya, cerita itu membantu anak memahami norma, apapun budaya juga. Ya, melalui cerita saja inspirasi kita yang dibagikan ke anak-anak. Ya, itu juga dapat membantu mereka untuk memahami bagaimana pesan moral yang baik dalam cerita itu. Ya, yang kedua, melatih kemampuan berbahasa dan imajinasi. Ya, melatih kemampuan berbahasa. Ya, kita mencerita dengan mereka, dengan anak, ya mereka juga akan memahami cerita kita, sehingga mereka juga dapat terlatih untuk berbahasanya. Nah, dalam cerita juga mereka akan menggunakan imajinasi melalui cerita kita. Nah, ketika kita cerita, anak itu akan berimajinasi dengan apa yang kita ceritakan. Misalnya kita menceritakan tentang kancil yang hidup di hutan, otomatis anak akan memikirkan, oh kancilnya itu hidup di hutan, hutannya begini-begini, kancilnya jalan ke sini. Oke. Ya. Menumbuhkan empati. Ya, melalui tokoh-tokoh cerita, anak belajar merasa dan memahami perasaan orang lain. Ya, anak juga memahami misalnya dalam cerita itu ada perasaan sedih, senang. Ya, anak juga akan merasakan itu ketika kita cerita dengan mereka. Nah, prosa anak di era digital. Nah, seiring perkembangannya waktu, ya, memang era digital juga menjadi andil yang besar untuk cerita anak ini. Ya, perkembangan teknologi telah membawa prosa anak ke dimensi baru. Buku cerita digital dan aplikasi interaktif semakin populer, menawarkan pengalaman membaca yang lebih dinamis.
Oke, tips membuat prosa anak yang menarik. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang sederhana. Artinya bahasa itu ya tidak merasa familiar oleh tidak merasa asing oleh seorang anak. Ya, mesti menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sering gunakan sehari-hari. Yang kedua, sertakan ilustrasi warna-warni. Visual yang menarik dan relevan sangat penting untuk menarik perhatian dan membantu anak membayangkan suatu cerita. Ya. Yang ketiga, fokus pada pesan moral. Pastikan ada pelajaran berharga yang dapat dipetik, disampaikan secara halus dan mudah dicerna. Ya, artinya pesan moral itu juga ya mesti disampaikan secara halus. Ya, memang ketika kita rumit untuk dalam cerita itu tidak terlalu menumbuh terkait dengan alurnya itu tadi, ya pesan moralnya itu kurang dapat ditangkap oleh seorang anak. Oke, terakhir kesimpulan prosa anak, jendela dunia dan pendidikan. Ya. Lebih dari sekedar cerita juga. Jadi prosa anak itu lebih dari sekedar cerita. Bukan hanya cerita saja yang disampaikan, tetapi prosa anak adalah alat kuat dalam membentuk karakter dan pandangan dunia anak-anak. Nah, ya prosa anak juga itu menjadi suatu media pembelajaran dengan yang menyenangkan. Ya. Artinya ketika di prosa anak itu, ya dia akan memaksa seorang anak untuk bagaimana cerita yang kita sampaikan dapat diilustrasikan oleh mereka. Ya, itu juga pembelajarannya yang non formal itu, seperti dongeng itu. Ya, harapannya mari bersama untuk mendukung pengembangan literasi anak dengan menyediakan prosa yang berkualitas dan inspiratif. Ya teman-teman, kalau ada kelebihan ataupun kalau ada suatu karangan yang baik dari teman-teman, ya boleh untuk muat di media, dan media itu nanti akan membantu seorang anak untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.